Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di pertengahan minggu, hari Rabu, bulan Februari, Rabu pertama. Kita bersyukur karena Tuhan telah memimpin kita melewati 1 bulan. Dan kiranya pimpinan Tuhan tetap menyertai kita semua. Dan kita dengan rendah hati, dengan segenap hati selalu mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Habis hujan tampak pelangi. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih
Saudara yang dikasihi Tuhan, ilmu pengetahuan memang memberitahukan bagaimana terjadinya pelangi. Tidak masalah karena memang itu adalah kebenaran yang memang Tuhan sudah tanamkan di dalam alam semesta ini. Dan manusia melalui hikmatnya, melalui penyelidikannya, coba mengetahui bagaimana bisa terjadi pelangi. Tetapi asal usul dari terjadinya pelangi adalah satu pernyataan dari Tuhan buat kita semua. Habis hujan tampak pelangi yang menyatakan bahwa Tuhan masih terus mengingat berkemurahan hati atas kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu yang terus memimpin kami. Kami sudah memasuki bulan Februari di tahun yang baru 2021. Kami percaya itu semua anugerah Tuhan dan Kau masih memberikan kepada kami kepercayaan dan biarlah kami boleh menggunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Bapa, Engkau berkati, Engkau sertai dan tuntun setiap kami semua Bapa, anak-anak-Mu, jemaat-Mu satu demi satu. Dan biarlah melalui doa kami pada malam hari ini, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan satu pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan lagi Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya
pastikan tiba. Kau lihat pelangi kasihnya. Puji Tuhan, saudara. Dua lagu kita semua berkaitan dengan pelangi. Karena itu berkenaan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui peristiwa air bah dan penyelamatan atas Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan memberikan tanda pelangi kasih dari Tuhan bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa, karena kami percaya pelangi yang Tuhan masih terus-menerus nyatakan sehabis hujan lebat. Pelangi nampak di ufuk langit ya Bapa, yang mengantarai antara bumi dan langit. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kau sertai renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sertai hamba-Mu, sertai jemaat-Mu sekalian, supaya kami boleh merenungkan kebenaran firman dengan sebaik-baiknya. Bersyukur, berterima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Kejadian 9 ayatnya yang ke-16. Kejadian 9 ayat yang ke-16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saya bacakan sekali lagi. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan mengenai perjanjian kemurahan hati Tuhan. Saudara, setelah air bah surut, boleh katakan 1 tahun lebih 10 sejak dari Tuhan menurunkan hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam. Yang menggenangi seluruh bumi sehingga seluruh makhluk hidup waktu itu mati binasa. Dan yang selamat hanya Nuh keluarganya serta binatang-binatang yang tertampung di bahtera yang ada. Nah saudara, setelah air bah surut 1 tahun 10 hari, maka saudara semua penumpang, semua yang ada di dalam bahtera itu turun ke daratan. Manusia dan semua hewan yang ada keluar. Dan pintu dibukakan oleh Tuhan sendiri. Lalu saudara, setelah itu Nuh keluar dari bahtera, membangun sebuah mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai lambang persembahan hidup yang baru kepada Allah setelah mereka melewati air bah yang memusnahkan seluruh makhluk hidup. Saudara, sebelum Tuhan melakukan air bah, maksudnya menghukum manusia, makhluk hidup dengan air bah, Tuhan memberikan perjanjian kepada Nuh bahwa aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Dan kemudian setelah air bah, semua yang Tuhan katakan digenapi sesuai dengan kesetiaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah disebutkan, aku akan mengadakan perjanjian. Ya, ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, pelangi adalah tanda perjanjian yang Tuhan berikan
kepada Nuh dan segala makhluk di bumi setelah Tuhan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dengan air bah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata perjanjian adalah kata yang penting di dalam Alkitab. Kata perjanjian adalah kata kunci untuk menunjukkan kesungguhan Tuhan, untuk menunjukkan inisiatif Tuhan yang mau memberikan kemurahannya, yang mau memberikan keselamatannya. Sekalipun perjanjian itu sebetulnya tidak patut manusia terima. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Sehingga saudara, kalau tidak ada kesabaran Tuhan, kalau tidak ada kemurahan Tuhan, kalau tidak ada kebaikan Tuhan, kalau tidak ada kasih Tuhan, maka tidak mungkin akan diadakan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Namun saudara, Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memiliki kemurahan hati untuk manusia. Sehingga setelah dia memusnahkan semuanya, dan Nuh serta keluarganya yang tertinggal diselamatkan. Dan hewan-hewan yang sudah diselamatkan di dalam bahtera itu. Maka Tuhan melakukan perjanjian kepada manusia, kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi. Saudara, tanda perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada Nuh ini jelas di dalam pasal 9. Ada hal negatif dan ada hal positif. Hal negatif menyatakan, saudara, saya baca ada 3 kali Tuhan katakan, aku tidak lagi memusnahkan makhluk hidup yang ada di bumi dengan air bah. Aku tidak akan lagi mengadakan air bah yang begitu besar atas umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu diketahui bahwa sekarang sampai dengan zaman sekarang, saudara, tidak ada lagi banjir yang begitu besar, yang begitu luas. Paling hanya bersifat lokal. Mungkin karena apa? Keteledoran manusia. Oleh karena manusia menggunduli hutan. Oleh karena manusia menggunduli hutan dan tidak menanam kembali. Oleh karena manusia membuat rumah di daerah dataran rendah sehingga mudah sekali terkena banjir. Jadi saudara, kalau ada banjir lokal di berbagai tempat, jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak mengingat akan manusia. Jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan manusia. Jangan mengatakan bahwa Tuhan lupa kepada perjanjiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah sesuai dengan pernyataan Tuhan, tidak lagi 3 kali. Ini menyatakan kesungguhan hati Tuhan bahwa tidak akan ada lagi cara-cara pemusnahan dari Tuhan lewat banjir besar kepada umat manusia. Nah saudara, ada hal positif, yaitu 4 perintah yang dikemukakan oleh Tuhan seperti pada waktu penciptaan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu. Saudara, ini dikatakan di ayat-ayat awal dari pasal 9 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Tuhan berbicara kepada Nuh dan kepada makhluk yang ada pada waktu itu. Saudara, pada Nuh dan keluarganya, beranak cuculah, penuhilah bumi, bertambah banyaklah dan taklukkanlah semua itu. Dan seluruh hewan akan takut kepadamu. Saudara, ini sesuai dengan mula-mula ketika Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah semua itu. Istilahnya saudara, setelah melalui air bah, Tuhan memang memusnahkan semua makhluk hidup karena kejahatan manusia pada waktu itu.
Lalu lewat Nuh, saudara, Tuhan menyelamatkan mereka sekeluarga. Dan Tuhan memerintahkan lewat Nuh untuk kembali lagi seperti perintah mula-mula kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah saudara komitmen Tuhan dipenuhi. Komitmen Tuhan terus menerus supaya bumi penuh dengan manusia dan seluruh makhluk hidup yang memang menjadi rencana Tuhan semula pada waktu menciptakan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah melalui perjanjian ini, saudara, sejak dari Nuh, saudara, maka kemudian manusia terus bertambah. Kemudian dari keturunan manusia, dari keturunan Nuh, saudara, ada 3 bangsa boleh dikatakan. 3 suku bangsa yang nanti akan menyebar ke seluruh muka bumi. Yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Saudara, dari 3 anak ini saudara menyebarlah ke seluruh benua-benua yang ada di muka bumi. Dan kita bersyukur sekarang kita tahu bahwa bumi ini ada 5 benua besar dengan berbagai kepulauan. Dan setiap tempat telah dihuni oleh umat manusia dari keturunan suku-suku bangsa yang ada. Ya, kecuali saudara di kutub selatan dan kutub utara yang sangat dingin, yang memang kutub selatan tidak ada penduduknya karena terlalu dingin dan tidak ada tanaman yang bisa bertumbuh di sana. Kutub utara masih ada sebagian, tapi hanya kecil saja oleh karena berdekatan dengan beberapa penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan berbicara mengenai masalah kependudukan. Tapi saudara, bahwa manusia terus menerus bertambah banyak. Musim berganti dengan musim. Saudara, hujan turun, panas diberikan oleh Tuhan. Di negara yang memiliki 4 musim, Tuhan masih berikan musim-musim itu. Itu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 oleh Rasul Paulus dikatakan, Tuhan menetapkan melalui sepasang manusia, Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan seluruh umat manusia. Dan Tuhan telah menentukan batas-batas kediaman mereka. Dan Tuhan telah menetapkan musim-musim untuk mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya apa? Supaya manusia boleh mencari Tuhan. Saudara, tetapi sampai seberapa jauhkah manusia mencari Tuhan? Saudara, irama kehidupan sampai sekarang masih terus berlangsung. Musim hujan datang, musim kemarau datang untuk kita yang di Indonesia. Musim gugur datang, musim dingin datang, musim semi datang, musim panas juga datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah seluruh kehidupan berjalan seperti biasanya. Saudara, karena itulah jikalau saudara dan saya melihat pelangi, kita melihat keindahan yang luar biasa. Silakan saudara mengatakan, oh bagaimana itu proses secara ilmu pengetahuan. Karena terjadi pembiasan dari sinar matahari lewat air yang ada, sehingga muncullah warna-warni pelangi yang ada. Silakan saudara mengerti hal itu dengan baik. Tetapi harusnya yang saudara dan saya pahami adalah itu tanda perjanjian. Karena itulah ketika saya melihat pelangi, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah tanda kemurahan Tuhan. Itulah tanda kasih setia Tuhan. Itulah tanda kesabaran Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu lalu saya katakan
seorang komponis mengatakan, kalau Tuhan memusnahkan pada zaman Nuh dengan air bah, maka nanti Tuhan waktu kedatangan kedua kali akan memusnahkan langit dan bumi dengan api. Saudara, ternyata itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 6 dan 7. Bahwa pada waktu zaman Nuh, manusia berpesta pora, tidak peduli dan akhirnya dimusnahkan lewat air bah. Begitu pula saudara, pada waktu nanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Manusia akan mengolok-ngolok kebenaran, akan mengolok-ngolok Injil Tuhan. Mereka tidak peduli, mereka berpesta pora, mereka memuaskan hawa nafsu mereka. Dan akhirnya akan dimusnahkan oleh api dari Tuhan. Karena Tuhan sedang menyimpan api itu untuk memusnahkan manusia dengan seluruh kejahatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kalau saudara melihat keadaan dunia zaman sekarang, saudara, sekarang penduduk bumi sudah ada 7 miliar lebih manusia. Saya tidak tahu secara tepat, mungkin sekali bisa 7,3 atau 7,4 miliar manusia ada di bumi ini. Saya tidak tahu bumi ini bisa menampung berapa miliar manusia. Tetapi yang jelas di berbagai negara, baik di Eropa, di Amerika Utara, di Australia, di Asia, baik Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tenggara, di Afrika. Saudara, banyak manusia tidak peduli lagi dengan Injil. Banyak manusia tidak lagi mengingat akan kebenaran, yang dicari hanya kesenangan hidup, berfoya-foya. Jikalau kita berbicara kebenaran, akan diolok-olok sebagai sok suci, sok paling benar dan sebagainya. Saudara, tetapi adalah tugas dan kewajiban saudara dan saya untuk selalu mengabarkan Injil, untuk selalu memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita agar mereka bertobat dan mengenal Tuhan seperti halnya dengan Nuh. Oleh karena apa saudara? Nuh sudah bersabar 100 tahunan. Saudara dan saya pun harus bersabar selama kita hidup dan masih Tuhan percayakan. Karena nanti akan datang waktunya bumi tidak lagi dimusnahkan oleh air, tetapi bumi akan dimusnahkan oleh api dan selesai. Karena Tuhan akan datang kedua kalinya mendirikan langit dan bumi yang baru. Saudara mungkin bertanya, loh kalau gitu perjanjian Tuhan bagaimana? Perjanjian Tuhan sampai sekarang masih terus berlangsung dengan peristiwa Nuh, dengan tanda pelangi. Ya, karena Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan dengan air bah lagi. Hanya itu. Dan kalau nanti akan datang waktunya Tuhan memusnahkan dengan api, itu bukan kesalahan Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan mengingkari perjanjiannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, ada juga batasnya. Kalau manusia tidak sungguh-sungguh bertobat, maka akan datang waktunya di mana Tuhan memusnahkan semuanya. Tidak pernah tahu kapan langit dan bumi akan dimusnahkan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya kita tidak perlu mencari tahu kapan itu. Tapi sebagai anak Tuhan yang perlu kita lakukan adalah menjalankan tugas kita, mengabarkan Injil, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, berintegritas, menjalankan kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa terus-menerus tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menerangi kita semua. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Habis Hujan Tampak Pelangi.
Carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan adalah kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk bencana alam yang masih terjadi dan musim hujan, musim dingin yang terjadi di belahan bumi sebelah utara. Saudara, mari kita doakan supaya Tuhan sendiri yang menolong, khususnya di Indonesia. Doakan juga untuk bantuan-bantuan sosial yang masih terus dijalankan agar Tuhan menolong. Bersyukur biarlah gereja-gereja juga boleh berperan serta memberikan bantuan sosial buat mereka sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, bencana alam masih terus terjadi. Tolonglah ya Bapa, biarlah ini semua mengingatkan kepada kami umat manusia untuk bersungguh-sungguh menjalani kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Bapa, tolonglah saudara kami sebangsa di Indonesia khususnya yang menghadapi bencana. Kasihanilah mereka ya Bapa, kuatkanlah mereka. Ada yang kehilangan anggota keluarga, bukan sekedar kehilangan harta benda, tapi juga Tuhan tolong ada yang juga menjadi cacat karena terluka-luka. Tuhan mari Engkau hiburkan, kuatkan mereka. Kami mau berdoa untuk bantuan-bantuan sosial yang berdatangan, Tuhan sendiri yang menyertai. Bersyukur untuk berbagai gereja yang juga tergerak untuk ikut serta dari berbagai lembaga-lembaga dan bantuan sosial juga bergerak untuk menolong mereka. Tuhan juga memimpin. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doakan terus untuk pandemi, kita tidak tahu selesai sampai kapan saudara.
Tapi kita doakan untuk vaksinasi yang masih berjalan. Kiranya Tuhan menolong supaya betul-betul terjadi kekebalan imunitas di tengah-tengah masyarakat. Tapi doakan juga supaya masyarakat tidak bandel, jangan sampai mereka melanggar protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa untuk pandemi yang masih terjadi, yang masih terus bertambah. Tuhan, kami sungguh tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Bahkan kami diingatkan karena ternyata telah terjadi mutasi dari virus ini. Tuhan, tolonglah supaya masyarakat betul-betul taat di berbagai tempat. Tolong vaksinasi yang juga sedang terjadi, Tuhan juga pimpin. Semuanya membutuhkan waktu supaya terjadi imunitas di kalangan masyarakat. Mari pimpin ya Bapa, semuanya mau kerjasama untuk menjaga protokol kesehatan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita doakan untuk Imlek yang makin dekat. Doakan untuk ibadah kita yang akan diadakan secara sederhana. Doakan supaya masyarakat Tionghoa dan juga terlebih lagi orang Kristen Tionghoa yang merayakan Imlek agar menahan diri, tidak makan-makan, tidak berfoya-foya. Biarlah semua merayakan dengan sederhana sehingga tidak terjadi penularan yang lebih banyak. Mari kita berdoa. Imlek semakin mendekat ya Bapa, minggu depan akan kami rayakan. Tetapi Engkau tolong Bapa masyarakat Tionghoa untuk menahan diri, tidak berpesta pora, tidak makan-makan secara terbuka. Tapi biarlah merayakan secara sederhana. Begitu pula kami orang Kristen Tionghoa untuk tahu ya Bapa apa makna yang sesungguhnya dari semuanya itu. Kami berdoa untuk ibadah gereja kami yang secara sederhana akan merayakan Imlek. Tuhan juga akan pimpin dan sertai. Terima kasih ya Bapa, supaya dengan memahami itu semua, penyebaran virus penyakit ini tidak semakin bertambah banyak. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk studi dari anak cucu kita, sekalipun secara online, tapi biarlah anak cucu kita bisa terus menjalankan studi dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mau berdoa untuk studi dari anak-anak dan cucu-cucu kami. Tolonglah ya Bapak, bersyukur untuk fasilitas online yang tersedia. Sehingga anak-anak cucu-cucu kami masih bisa tetap studi dengan baik. Dan mereka bisa terus menjalani studinya, melengkapi diri dengan baik. Kiranya Tuhan berkati supaya anak cucu kami sungguh-sungguh giat belajar ya Bapak. Itu juga demi untuk masa depan mereka. Terima kasih dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan terus untuk kesehatan kita, doakan juga untuk ekonomi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa kesehatan kami. Sungguh kami merasakan sendiri, alami sendiri, kesehatan adalah nomor satu. Kesehatan adalah harta yang terpenting ya Bapa. Tetapi kami juga sadar satu hal, bukan sekedar kesehatan, tapi menjalankan kehendak Tuhan. Itulah yang tertinggi dari tujuan hidup kami. Karena itu Bapa, Engkau sertai supaya kami semua bisa tahu bagaimana menjaga kesehatan sehingga kami bisa melaksanakan rencana Tuhan, diperkenan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa menyerahkan ekonomi, keadaan rumah tangga kami. Tolonglah pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Sungguh ya Bapa, kami selalu memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan saja. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terakhir kita doakan untuk masa depan gereja kita GKI Surabaya. Kita tidak tahu seperti apa gereja kita yang akan datang ketika gereja sudah bisa dibuka dan jemaat sudah boleh datang beribadah bersama. Tapi yang jelas GKI Surabaya adalah milik Tuhan
dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan masa depan GKI Surabaya. Kami sungguh Bapa tidak tahu, kami tidak berani menduga-duga, kami tidak berani berpikir apa-apa mengenai GKI Surabaya. Karena kami sadar GKI Surabaya adalah milik Tuhan dan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kami hanya bisa melakukan apa yang kami lakukan sebatas yang kami bisa ya Tuhan. Bersyukur perjuangan seluruh pengurus dan aktivis gereja mengadakan ibadah secara live streaming. Bersyukur Bapak, juga guru-guru sekolah minggu mengadakan ibadah merekam sehingga ibadah online anak-anak bisa berlangsung. Bersyukur untuk remaja dan pemuda dengan adanya link Zoom bisa diadakan persekutuan atas mereka. Bersyukur adanya telepon ya Bapak, sehingga kami boleh menghubungi jemaat satu demi satu dan mendoakan mereka. Itulah ya Bapak yang bisa kami lakukan untuk gerejamu. Bapak, Engkau tahu bagaimana kerelaan hati kami. Engkau tahu bagaimana perjuangan kami. Engkau tahu bagaimana kesungguhan hati kami untuk-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau akan bekerja yang akan datang terus menerus untuk GKI Surabaya. Ketika gereja ini dibuka, kami tidak tahu ya Bapa apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya Engkau akan dimuliakan. Kami percaya Engkau akan menyatakan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami karena kami percaya Engkau juga telah memimpin seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Kiranya Bapa Engkau terus memimpin kehidupan kami untuk nantinya memasuki ibadah hari Minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.这一生